ada apa. Nah, itu ya, kalian sudah paham. Yang akan Ibu jelaskan di sini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, kalian paham? Lihat, kalau misalnya kalian mau di buku paket. Lihat buku paket kalian, halaman 46. Di situ ada ciri-ciri kebahasaannya. Dalam buku paket itu ada ciri-cirinya 3. Tapi di situ lengkap 3-nya itu bukan hanya 3 ini saja, tapi ada beberapa. Yang pertama adalah, ciri yang pertama ya, adalah di situ dikatakan kebendaan. Atau di situ dikatakan nominalisasi. Apa maksudnya kebendaan? Jadi begini, digunakan kata kerja, ya. Jadi waktu digunakan kata benda, di situ di buku catatannya ada kan, ya, yaitu dari kata kerja. Nah, itu kebendaan. Beda ya, beda kata benda dengan kebendaan. Kalau kebendaan itu dibentuknya itu dari kata kerja dulu, baru ke kata benda. Contohnya, misalnya di situ ada kata contoh membangun. Nah, kata membangun itu adalah kata kerja. Nah, sekarang supaya kamu bisa memudahkan, ciri kata untuk kebendaan itu adalah bisa mendapat imbuhannya, boleh imbuhan pean atau kean. Itu ya. Jadi ciri kebendaan itu kamu cari kata dari kata kerja menjadi keimbuhannya itu adalah pean atau kean. Sekarang kalau yang mendapat pean tadi membangun. Jadi apa? Pembangunan. Nah, kata pembangunan ini disebut kata kebendaan atau nominalisasi. Nah, paham? Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mendapat imbuhan keannya? Bisa cari berhasil. Ya, kata berhasil. Kan? Beda dengan hasil. Berhasil kan berarti kerja ya. Berhasil. Kalau untuk kebendaannya, jadi ditambah kean. Keberhasilan. Jadi kata pembangunan, kata keberhasilan, itu disebut kata yang sudah mengalami kebendaan atau nominalisasi. Contoh satu lagi. Misalnya ada kata, di situ dikatakan bisa saja ada kata istilah apa? Di buku paket itu ada 3. Merintis. Kata merintis. Nah, kalau kata merintis, lebih enaknya diberi tanda imbuhan apa? Pean, perintisan. Nah, jadi tadi contoh kebahasaan atau nominalisasi ciri yang pertama yaitu tadi contohnya seperti tadi. Jadi kalian nanti buatlah ya yang ada kata dari kata kerja, kemudian mendapat imbuhan, kemudian menjadi kebendaan. Jadi tadi membangun, pembangunan. Berhasil, keberhasilan. Merintis, perintisan. Oke, yang itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah bentuk pasif. Bu, tentunya kalau bentuk pasif ada bentuk aktif. Ada bentuk pasif, ada bentuk aktif. Kalau yang bentuk pasif, aktif, nah sama dengan kalimat aktif. Sama kalau pasif, bentuk pasif sama dengan kalimat pasif. Supaya kalian tidak bingung, ya, kalau bentuk aktif atau kalimat aktif, awas, predikatnya awalan me. Kalau bentuk pasif, predikatnya awalan di. Nah, Ibu ambil contoh ya. Contohnya nih, seperti ini nih ya. Misalnya, Sinta sedang membaca Al-Quran.
Nah, itu ibu tanya nih, Sinta sedang membaca Al-Quran. Kata membaca, karena mendapat awalan berarti itu bentuk aktif atau kalimat aktif. Tetapi kalau Al-Quran dibaca oleh Sinta, itu bentuk pasif. Ya, jadi ciri yang kedua adalah bentuk pasif. Kemudian masih ciri yang keduanya lagi adalah kata ganti orang. Ini sudah kelas 7, kelas 8 ya, pasti ingat ya. Jenis kata ganti orang tuh apa, ada berapa? Ada 3, betul. 1, kata ganti orang pertama. Maksudnya sama dengan orang yang sedang berbicara. Nah, ibu nih, ibu lagi berbicara, disebut kata ganti orang. Kenapa dikatakan ibu sekarang disebut kata ganti orang pertama? Karena kadang-kadang ibu dikatakan, saya, beta, aku. Nah, maka itu dikatakan orang yang sedang berbicara disebut kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara oleh kita. Kalian kan suka ngomong, kamu, Anda. Nah, itu contoh untuk kata ganti orang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Nah, biasanya kamu kalau bicara siapa? Dia, mereka. Nah, kata dia, kata mereka, itu termasuk kata ganti orang ketiga. Paham anak-anak? Ya, jadi tadi yang pertama, ciri yang pertama adalah kebahasaan, kebendaan, kedua adalah bentuk pasif, kemudian ada juga kata ganti orang. Nah, yang ketiga ini lebih banyak lagi yang disebut istilahnya kosakata. Kosakata ini banyak poin-poinnya. Yang pertama adalah istilah teknis. Nah, ini biasanya pada ujian kalau dulu UNBK itu kata teknik itu selalu ada, kosakata itu selalu muncul di dalam soal. Nah, pasti nanti juga kalau misalnya kamu membuat teks pidato persuasif harus punya ada kosakatanya yang teknisnya yang seperti apa. Ada apa misalnya kata-kata boleh diserap dari kata yang lain. Kemudian sinonim. Kata sinonim. Apa sinonim? Persamaan. Kemudian ada antonim, lawan kata. Nah, jadi di situ di dalam kosakata itu tadi ada istilah teknis, kemudian ada sinonim, ada lagi istilahnya antonim. Nah, kemudian ada kata tugas atau konjungsi. Nah, kata tugas bisa masuk tuh di buku paket tuh ada kata konjungsi. Kalian sudah harus tahu, bisa kalian baca yang termasuk konjungsi itu apa aja. Banyak sekali, ada dan, ketika, maka, setelah. Nah, banyak ya kata hubungnya. Nah, kemudian di dalam tadi konjungsi juga ada kata misalnya konjungsi antar kalimat. Nah, maksudnya nih, kalian kan pernah suka di dalam kalimat itu ada kalimat, titik, kemudian pertama diawali huruf besar, kemudian titik. Nah, mau kalimat kedua, itu di tengahnya sebelumnya tuh mau ada konjungsi. Misalnya, oleh karena itu, misalnya, bla 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 bla, oleh karena itu. Nah, kemudian kalimat lagi. Nah, itu disebut antar kalimat. Kalau intra mah di dalam kalimat. Ayah sedang duduk, sedangkan ibu mencuci baju. Nah, ada kata sedang, tetapi di dalam satu kalimat. Tapi kalau di antar kalimat, jadi kalimat yang tadi sampai selesai, kemudian ada kata hubung. Itu adalah disebutnya antar kalimat. Nah, itu di situ jadi banyak lagi. Kemudian kata emotif. Nah, jangan sampai lupa nih. Siapa yang tahu kata emotif? Kata emotif itu adalah kata yang berhubungan dengan perasaan.
Nah, jadi ada kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Nah, seperti kalian tuh lagi galau. Nah, kata galau itu pun termasuk kata emotif. Sedih, senang, gembira, kemudian ketakutan. Pokoknya yang ada nilai rasa, timbul ada hubungan dengan perasaan, itulah adalah kata-kata emotif. Jadi ada hubungan dengan perasaan. Paham ya? Jadi ada kata-kata emotif. Nah, dari itulah ciri-ciri kebahasaan teks persuasif. Walaupun singkat ada 3, tapi paling banyak poin yang kosakata inilah yang paling banyak. Baik, anak-anakku dari kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Itu saja paparan Ibu nih. Nah, coba kalian, Ibu minta nih, tulis, terserah kalian tulis, buat pidato. Ya, buat pidato. Kalau misalnya buat pidato aja, terserah kamu misalnya pidatonya. Nah, tapi pidatonya yang persuasif. Ada unsur ajakan. Silakan apa aja bentuknya. Kalaupun misalnya, Bu, berapa? Silakan berapa aja. Nanti Ibu minta nih, hasil dari kamu membuat pidato itu loh. Ibu mau minta tulis oleh kalian tuh, mana yang termasuk cirinya. Adakah kebahasaan, adakah yang pertama, ciri pertama, kebendaan. Kalau ada, kamu garis bawahi. Di buku latihan ya sayang, garis bawahi. Nah, boleh kamu garis bawahinya macam-macam, karena mungkin kalian bolpennya hanya ini, boleh pakai lingkaran, boleh pakai apa. Coba nih, anak-anak, sebelum ke Ibu minta lancar tadi, barangkali di antara kalian tuh masih ada yang belum paham. Mangga, silakan. Ibu tunggu. Baik anak-anak sekalian, tepuk tangan dulu yang meriah buat Ibu Hajah Tutiken. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Ya, kalau ya tadi sampaikan materi dari Ibu Hajah Tutiken. Sekarang silakan, ada yang mau ditanyakan untuk Ibu Hajah Tutiken, silakan. Langsung saja dibuka. Boleh langsung ya, mikrofonnya, dibuka, ya. Langsung sampaikan nama dan kelas. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum nanti silakan. Tugas Ibu berikan. Ada, silakan. Barangkali ada yang kurang paham, nanti Ibu jelaskan lagi. Kita absen dari 9A ya Bu Haji ya? Ya, dari 9A boleh. 9A ada, 9A. Mana suaranya 9A? Coba tepuk tangan 9A. 9A. Ada. 9B, mana 9B? Coba 9B suaranya. Ada. 9C. Ada 9C, ada. 9B. Ada, alhamdulillah. Silakan yang bertanya sekarang dari 9A sampai 9D. Dari 9, silakan. Ya, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya nanti akan ada hadiah ya Bu Haji ya. Hadiahnya makan sepuasnya di rumah masing-masing. Boleh. Nanti ada hadiah plus penambahan nilai. Plus penambahan nilai. Silakan. Yang jelas bagi yang bertanya akan mendapatkan nilai keaktifan ya. Iya, nilai keaktifan ya, plus silakan. Nilainya. Jadi ini ada nilai keaktifan, Anda yang bertanya, boleh silakan. Atau ada yang mau membacakan hasil pidatonya juga boleh. Tentu akan boleh. Ya, silakan. Kalau yang ini kelihatannya pemateri sudah sedang menunggu. Anak-anakku sekalian silakan, ada 2 option ya. Yang pertama Anda bertanya, yang kedua atau Anda membacakan pidato. Membacakan ya, hasil pidato kalian. Ya, baik, silakan. Boleh silakan, ada yang mau? Kelas 9A, 9B, 9C. Ini kesempatan loh Anda mendapatkan nilai plus dari Ibu Hajah Tutiken ya. Saatnya Anda dilihat oleh seluruh kelas ini. 4 kelas akan melihat penampilan Anda. Pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Iya, silakan Nadia. Ya. Siapa namanya? Nadia kelas berapa? Kelas 9C, Bu. 9C, Nadia. Iya, silakan. Nanti pidato ini dikumpulkannya di mana ya, Bu? Oke, terima kasih Nadia. Pokoknya semua tugas Ibu di buku latihan saja. Ya, di buku latihan itu barang bukti banget. Ya, di buku latihan kamu tulis nantinya. Nah, nanti kamu buat pidatonya,
kemudian kamu nanti langsung jawab pertanyaan ibunya. Di buku kalau kalian sudah membuat teks pidatonya, kemudian dijawabnya, jadi nggak usah kamu double, tinggal kamu garis bawahi, oh ini yang termasuk ciri ini, pakai lingkarannya. Kalau yang untuk membedakan misalnya kebahasaan, saya pakai garis aja. Kalau untuk menentukan kata ganti orang, bundar. Kalau untuk menentukan sinonim, segi 4 dan seterusnya. Jadi kamu dari tugas pidato kalian untuk jawabnya hanya menggunakan tanda-tanda saja. Nanti di keterangan, misalnya lingkar adalah ini adalah ini. Paham, Nabila? Bu. Iya, terima kasih Nabila, kelas 9C ya. Yang meriah buat Ananda Nadia Fahira ya. Itu udah nilai. Itu berarti nilainya sudah plus 100 langsung sama saya. Nadia, 100 ya. Nilai 100 momen ini jarang loh ya. Kegiatan tidak setiap kali pertemuan dan kita ada penambahan nilai. Yang lain karena itu siapa yang menunjukkan keaktifan tentu Bu Haji Ken akan memberikan nilai lebih. 1 nilai sudah diraih oleh Nadia. Silakan ada lagi? Iya, Nadia. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Arya Bintang. Silakan. Kelas 9A. Oke, Arya. Gimana? Apakah ada contoh lain dari kosakata persuasif itu yang mengajak? Kosakata persuasif. Nah, berarti Arya Bintang gini ya sayang ya. Jadi tadi untuk ciri-cirinya itu ada 3 bagian tuh. Ya, jadi yang pertama sudah 3 bagian tuh. 1 adalah kebendaan, kemudian ada bentuk pasif, kemudian ada kata ganti, kosakata. Nah, dari kosakata itu ada ciri-ciri yang lainnya itu banyak sekali. Nah, yang dimaksud Arya Bintang itu contoh yang mana lagi? Itu kan udah lengkap. Tinggal nanti dilihat. Misalnya kata ganti orang. Nah, di situ nanti Arya Bintang menulis gini. Aku misalnya nih mau berpidatonya misalnya tentang mengajak, aku ingin kalian itu sebagai generasi muda harus bla 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 bla. Nah, berarti kata aku ini ada ciri kebahasaan yaitu kata ganti orang pertama. Garis bawahi kata akunya. Begitu, ya. Jadi nanti per poinnya tuh jelas banget. Oke ya. Kemudian misalnya tadi ada kata misalnya di situ kita sebagai generasi muda misalnya harus di situ sebagai perintisan apa. Nah, jadi kata perintisannya termasuk juga ada ciri kebahasaannya yaitu kebendaan. Garis bawahi perintisannya. Begitu Arya Bintang. Maksudnya itu, Pak? Atau bagaimana? Arya, bagaimana Arya? Bagaimana? Ya, begitu, Bu. Begitu ya. Tepuk tangan buat Arya Bintang. Oke, dari 9A, 100. Oke, 100. Anda rugi. 9A, 9B. Ayo, 9B, 9B. Mana lagi? Ya. Pertanyaan dan pidato. Silakan mau pilih yang mana? Silakan. Pilih yang mana? 100. Masih ada waktu nih beberapa menit ke depan. 10 menit lagi, kurang lebih 18 menit lagi. Silakan, yuk. Yang mau Arya dan tadi siapa? Nadia. Iya, Nadia. Silakan. Ada lagi yang mau nilai 100. Anda boleh saya mau bertanya. nanya, Bu. Oh, boleh. Silakan. Siapa? Ya. Dari siapa? Putri dari 9B. Putri dari 9B. Oke, apa Put? Ibu, yang kosakata emotif itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, kosakata emotif itu yang ada berhubungan dengan perasaan. Ya, misalnya generasi muda jangan terlalu galau menghadapi pandemik yang sekarang ini. Mari kita terus. Nah, kata galau itu adalah salah satu contoh kata emotif, ciri kebahasaan emotif karena ada kata galau. Ya, jadi setiap kalian buat pidato, mana terserah kamu mau apa, mengambil apa ciri yang dari 3 tadi. Mengambil. Nah, kayak tadi dalam pandemik ini kita sebagai generasi muda tidak usah bergalau. Kita harus semangat. Nah, kata galau, kata semangat itu juga termasuk kata emotif. Paham? Paham, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Tadi siapa namanya? Bu Haji, Putri. Ya. Kalau saya deg-degan ketemu Pak Asep, kalau enggak?
bukan kata Oh, gendut bisa ya. itu Oke, tepuk tangan buat Putri. Terima kasih. Tepuk Nah, tangan buat Putri. Ya, ya, Putri ya. iya. Emotif ya, itu Pokoknya termasuk emotif ya. kata-kata emotif itu yang timbul dari perasaan, entah senang, entah sedih. Pokoknya yang ada di perasaan kita itu adalah kata-kata emotif. Emotif, luar biasa. Baik. Putri Cemas. 100 ya Bu Haji ya. Putri 100 100 ya. ya. Nah, Putri Coba 100. dari 9D, dari 9D. Ayo, siapa Silakan, lagi? dari 9D. Putri Perwakilan. 100. Terakhir ya, saya perwakilan 9D. Kalau yang Silakan, lain ada juga lagi nggak boleh. nih yang mau bertanya? Masih ada waktu anak-anak sekalian untuk Anda mendapatkan nilai 100 langsung ini ya dari Tuh, Ibu Haja. tadi sekalian Ibu memberikan kata-kata contoh pidatonya, tinggal kamu tambahkan, guys. Boleh masalah COVID, boleh masalah yang kalian lagi bagaimana, tapi di situ karena awas teks pidatonya itu persuasif, jadi ada unsur ajakan, jadi ajakannya yang baik, ya, ada unsur ajakannya. Oke, 9D, kalau tidak ada? Kayaknya masih ada Bu Haji. Sebentar, tahan dulu Bu Haji. Silakan Ayo. anak-anak sekalian, saya ini Anda punya kesempatan waktu untuk bertanya dan ini langsung 100 luar biasa ya. Langsung diberikan oleh guru pembimbing bahasa Indonesia Anda. Tadi Silakan. ulangi ya supaya Ibu ingat ya. Arya Bintang 9A, kemudian 9B itu adalah Nadia. Nadia, Putri Nadia 9C. itu 9C. Putri 9B. Nah, sekarang yang D-nya siapa ini sekarang? Oke, siapa? Halo Bu, Assalamualaikum. Ya. Itu Bu, halo Bu, silakan. Salam, siapa? Salman. Oh, Salman. Halo. 9 apa? 9D, D. 9D, oke. Halo Salman, gimana sayang? Mohon dijelaskan Bu, struktur pembuatan pidato persuasif. Oh, struktur ya. Berarti Salman tidak melihat tayangan di SCTP itu loh. Oke lah, nggak apa-apa. Di luar ya, boleh. Di luar Salman dari ya, Salman nggak pembahasannya. nonton Bu Haji. Salman nggak nonton, ketahuan tuh. Nggak apa-apa. Di luar dari ini ya. Kalau untuk strukturnya, tapi memang ini kuncinya Pak Haji Asep pada saat membuat teks pidato itu memang struktur harus utama. Nah, jadi kalau dalam struktur hanya ada 3. 1 pembuka. Nah, pembuka itu biasanya ada isi apa aja pembuka itu? Ya kan, ada sapaan, salam hormat, bla bla bla, itu ada di pembuka. Misalnya mau cerita apa? Ya tentunya tergantung istilahnya siapa yang diajak pidato oleh kita. Kemudian isi. Nah, tentang apa? Terakhir penutup. Jadi hanya ada 3, pembuka, isi, penutup. Iya, hanya ada 3 Salman, ya. Jadi nanti kalau pada saat kamu membuat pidato, kamu jangan lupa itu pembukanya itu salam dulu, menyapa dulu. Misalnya karena di situ kepada ibu ya salamnya buat ibu. Kemudian baru isi tentang apa. Baru terakhir penutup. Yaitu biasa, kalau penutup itu biasanya kepada ajakannya kepada teman-teman yang lain. Paham, Salman? Oke, nggak apa-apa, Salman. Oke, 100 buat Salman. Udah selesai ya Pak Haji? Udah 9A sudah boleh. Tepuk tangan buat Salman ya. Salman ya. Oke. Masih punya waktu sampai Berapa? jam 10 lebih 10 menit masih ada waktu. Masih, Ini barangkali ada masih yang ada mau balik. bertanya. Boleh. Ya. Atau barangkali ada yang mau membacakan pidatonya ini ya. Nah, sekarang gini Pak Haji, saya pengen tahu itu untuk barangkali nih, ini malah jadi nilainya karena membacakan tuh ada misalnya saja nilainya tuh lebih bagus gitu loh nanti. Itu lebih bagus. Tinggi ya, Bu? Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Misalnya aja dari tadi kan 100 nih. Ya. Karena ada yang belum bisa dimasukkan ke yang dianggapnya misalnya baru 3. Kan harusnya 5. Berarti sudah masuk 4. Begitu ya. Oke. Ya. Bagi tugas juga ya, Bu Haji ya. Tugas juga ada tugasnya. Ya, Oke. Sok silakan siapa yang sudah membuat teks pidato persuasif. Silakan. Boleh dibacakan ya. Silakan anak-anak sekalian. Kesempatan ya. Iya. Nilainya berarti Kalau sama masih dengan banyak. sudah mengerjakan tugas ya. Sudah mengerjakan tugas. Jadi nggak usah membuat tugas lagi. Jadi itulah tugasnya sudah masuk nilainya. Oh, ayo silakan anak-anak sekalian. Ayo. Yang mau silakan membacakan pidatonya. Silakan membaca pidatonya.
itu langsung sama dengan nilai tugas ya. Silakan. Ya. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, jam 10 lebih 10 menit ya, kita akan akhiri webinar ini. Silakan untuk sekalian kesempatan buat Anda semua untuk membacakan pidatonya. Silakan. Ayo. 9A, Anda hanya membacakan loh ya. Ya, nggak pakai gaya juga nggak apa-apa. 9B, silakan. 9B, 9C, ada? 9D. Masih malu-malu kayaknya Bu Haji. Kita ulangi lagi. 9A, silakan 9A, ada yang mau membacakan pidatonya? 9A. Belum ada nampaknya. 9B. 9B juga nampaknya masih malu-malu Bu Haji. 9C. 9C juga masih malu-malu. 9D. Tidak ada. Baik Bu Haji, sepertinya kita harus merangkum Bu Haji. 10 menit ke sisa di webinar ini. Ada materi yang disampaikan kembali oleh Bu Haji. Ya, oke. Jadi gini ya anak-anak. Materi yang sekarang tuh tentang kebahasaan. Jadi gini, boleh gini, kalau misalnya kamu sulit untuk misalnya membuat teks pidato, boleh nanti kalian carilah contoh di yang lain, boleh nggak apa-apa, cari yang di lain. Bu, bagaimana kalau misalnya di majalah, boleh kamu gunting, tempelkan di buku latihan, ya. Nah, jadi nanti Ibu minta kamu nanti menentukan unsur dari ciri-ciri kebahasaannya, ya. Karena keinginan Ibu mah di antara kalian tuh ada yang bisa yang membuat teks tuh. Tapi kalau tidak ya udah, barangkali dalam masalah seperti ini. Oke. Jadi Ibu ambil kesimpulan ya. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato itu ada 3 yang kamu harus pahami. Yaitu pertama adalah ciri yang pertama tuh kebendaan. Nah, Bu, beda sama nggak dengan kata benda? Beda. Kalau kata benda mah misalnya ada lagi Ibu, satu lagi ya kata benda. Kata benda abstrak, ada kata benda konkret. Nah ini nih Ibu sempat ini supaya kamu tidak salah pembahasan ya. Kalau kata kebendaan dengan kata benda beda. Kalau kata benda itu tadi Ibu katakan ada kata benda abstrak, ada konkret. Kalau abstrak itu tidak kelihatan. Itu tidak kelihatan. Misalnya ini tidak ada wujudnya, bendanya seperti apa. Beda dengan kata benda konkret. Kacamata, buku. Nah, itu konkret, itu disebut kata benda. Rumah, lampu, tempat minum, itu kata benda konkret. Tapi kalau abstrak nggak kelihatan. Kegembiraan, bentuk gembira itu seperti apa? Tidak kelihatan. Tapi orang tahu kalau dia tuh lagi gembira. Nah, itu dikatakan adalah jadi abstrak. Nah, itu ya. Jadi beda. Jadi kalau kebendaan mah tadi dari kata kerja tapi mendapat tambahan boleh imbuhan pean atau kean. Nah, itu satu ya, dari itu istilahnya kalian harus ingat. Kemudian yang kedua, di situ disebut ada istilahnya bentuk pasif. Tadi ingat predikatnya awalan di. Kalau pola kalimatnya subjek, predikat, objek. Kemudian antara bentuk pasif ke aktif bisa dirubah. Tadinya yang di belakang jadi di depan. Kemudian kata benda, yang berikutnya adalah kata ganti orang. Boleh saja kamu waktu membuat pidatonya tidak menggunakan nama kamu, tapi menggunakan aku, menggunakan kata dia. Nah, itu berarti itu juga ada kata ininya, kata gantinya. Mereka, boleh. Berarti kata ganti orang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itulah kosakata. Nah, kosakata inilah yang banyak tadi. Di samping istilah teknis, kata sinonim, antonim, kata benda abstrak bisa masuk, ya kan? Kemudian antar kalimat, konjungsi, nah itu masuk di dalam kosakata. Barangkali begitu saja. Nah, nanti kalian anak-anak, seperti tadi, keinginan Ibu sih. Tadi tuh ada sedikit aja yang bisa mewakili. Nah, tapi kalau misalnya nanti Ibu minta udah, kalau misalnya kalian sulit untuk membuat
cuma beda ya, penilaiannya beda ya. Kalau membuat teks pidato persuasif karangan sendiri dengan mengambil dari lain, itu akan ada perbedaannya. Tapi tetap baik membuat teks ataupun mencari teksnya, kemudian kamu cari ciri-ciri kebahasaannya. Boleh kamu dengan menggunakan bolpen yang berbeda, spidol dengan ada keterangannya. Misalnya spidol merah untuk istilahnya kebendaan, kata ganti warna kuning, kata misalnya istilahnya bentuk pasif, sinonim, dan seterusnya. Barangkali begitu saja Pak Haji. Terima kasih anak-anakku dari kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Ibu tunggu jawabannya ya sayang. Boleh langsung masuk ke ini Google Chrome juga boleh. Kemudian jangan lupa nih kalau ada nilai lagi nih. Yang kemarin ada soal 5 pilihan ganda. Kamu tolong jawab, kirim ke Google terus untuk tugas yang ke-6. Barangkali itu saja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Ibu Hajah Tutiken. Terima kasih sekalian. Jangan keluar dulu Pak Haji sebentar ya. Enggak, saya enggak keluar. Kirain dada mau keluar. Baik, anak-anakku sekalian, bahagia rasanya Bu Haji Tutiken tadi sudah melihat Anda bisa bertanya dengan baik, kemudian Anda bisa hadir, tercatat sampai dengan detik ini 76 siswa ya mengikuti kegiatan webinar hari ini. Tepuk tangan buat Anda semua ya, luar biasa ya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Yuk, tepuk tangan 9A, 9C, 9D. Nah, ya. Anak-anak sekalian, agar ada bukti tertulis bahwa Anda sudah hadir di dalam webinar ini, mohon diperhatikan supaya sama juga dengan kelas berikutnya, yaitu kelas yang dibimbing oleh Ibu Iis. Yang pertama, pastikan nanti sebelum Anda meninggalkan webinar ini, Anda tuliskan nama ya, nama dan kelas serta nomor absen. Di chat ya. Kemudian nanti ada link yang boleh Anda isi untuk rangkuman hari ini ya. Namanya rangkuman, tadi Bu Haji Tutiken sudah menyampaikan, silakan yang Anda tangkap apa, kemudian Anda tulis ya. Nanti itu sebagai bukti bahwa kegiatan webinar hari ini sudah dilaksanakan ya. Di samping yang lain tadi oleh Bu Haji Tutiken, ini tambahan juga dari Bu Haji Tutiken juga, dan supaya dengar lain, Anda nanti tuliskan rangkumannya ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Haji Tutiken. Nanti Bapak akan berikan linknya. Nanti akan disampaikan siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan, dan videonya insya Allah akan di-share ya, bukti bahwa Anda sudah mengikuti. Baik anak-anak sekalian, karena tadi sudah ditutup oleh Ibu Hajah Tutiken selaku pemateri kita hari ini, maka dengan demikian selesai sudah webinar kita hari ini sebagai pengganti PTS ya. Jadi ini statusnya sama dengan PTS ya. Jadi selamat Anda yang sudah hadir hari ini. Yang belum hadir mungkin karena satu dan lain hal, mungkin nanti akan bisa menyaksikan di video yang nanti akan Bapak share. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Ibu Hajah Tutiken. Ya, tepuk tangannya mana anak-anakku sekalian? Terima kasih Anda boleh menjalankan webinar, tetapi setelah mengisi nama, kelas, dan absen. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh meninggalkan meeting ya. Anda jangan lupa isi dulu namanya ya. Nah, ya.